Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Christian F. Guswai. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini adalah Retail Zoom S edisi ke-31 ya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai Business Plan 2022 ya. Apakah kita sudah siap menyongsong tahun depan ya? Saat ini adalah saat yang tepat. Kenapa? Karena kita sudah di bulan Oktober 2021 ya. Jadi bagi Bapak Ibu pelaku bisnis, kalau kita mau membuat rencana bisnis 2022, seharusnya kita mulai di sekarang ini ya. Jangan 2022-nya sudah jalan baru kita bikin. Itu kita bukan membuat rencana, berarti kita sedang menjalani rencana. Betul ya. Nah, karena itu kita akan mulai dengan pengertian apa itu business plan ya. Coba kita mulai dengan pengertiannya dulu ya. Business plan 2022 ya. Kan kita mau bikin 2022. Artinya sebelum terjadi. Kenapa? Kita lihat dulu makna dari plan. Plan adalah apa rencana? Mbak Riri bisa bantu nggak? Kalau dengar kata rencana, kira-kira apa? Di benak Mbak Riri, plan itu apa? Ya rencana. Apa yang mau kita wujudkan. Apa yang mau dikerjakan. Dikerjakan. Ya? Apa yang mau dikerjakan ya. Jadi si rencana adalah what to do kan? Apa yang mau dikerjakan. Berarti di dalam makna kata ini sebenarnya sudah tercantum kalau kita mendengar kata plan itu artinya ini banyak yang tidak memahami atau salah memahami kata plan. Plan itu adalah keputusan di muka. Decision in advance ya. Kita sudah putuskan di muka. Di muka sudah diputuskan. Makanya dia disebut rencana. Makanya kalau kita mau bikin 2022, kita harus putuskan kapan? Sekarang, bukan nanti, bukan sudah jalan 2022 baru kita bikin. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah sangat berpengalaman, mereka sekarang ini sedang sibuk membuat business plan untuk 2022. Sekarang. Sekarang adalah saat yang tepat. Oktober sampai November adalah saat yang tepat untuk membuat rencana bisnis. Ya, nah kalau kita lagi bicara bisnis plan 2022, apa kabar dengan bisnis plan kita yang untuk 2021 yang sedang kita jalani? Apa kabarnya itu? Ya, nah maka itu saya ajak Bapak Ibu kita berhenti sebentar ya, lihat apa yang terjadi. Kita lihat poll kita kalau begitu ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda akhir tahun lalu, jadi 2020, membuat bisnis plan? Dari poll, saya bacakan ya, 26% menyatakan tidak, 74% menyatakan iya. Hebat ini ya. 4% bikin rencana loh Mbak Riri. Iya. Jika Anda membuatnya, apakah tiap bulan melakukan business review untuk memastikan rencana Anda tercapai atau tidak? Jawabannya 29% mengatakan tidak, ya. Jadi bisnisnya dibuat saja, tapi nggak pernah ditengok-tengok, Mbak Riri ya. Mau tercapai boleh, nggak tercapai nggak apa-apa gitu ya. Itu kasarnya begitu kalau tidak pernah ditengok.
Iya. 56% mengatakan iya. 15% mengatakan tidak tahu caranya, ya. Artinya setelah bikin bisnis plan belum direview karena tidak tahu caranya. Tapi 56% mengatakan ya, ya. Berikutnya, seberapa penting Anda mau tahu manfaat bisnis plan? 100% bilang sangat mau dan sangat penting, ya, wajar ya. Iya. 4, apakah Anda pernah ikut workshop cara membuat bisnis plan tahun lalu? Jadi setiap tahun saya membuat workshop bisnis plan dari tahun 2018. 2018 untuk 2019, 2019 untuk 2020, 2020 untuk 2021. Ya, hampir tiap tahun. Dan saya akan bikin lagi, ya. Ini acara tahunan soalnya. Pertanyaan, apakah Anda pernah ikut workshop? Wah, di sini 38% sudah ikut, ya. Hanya 62% yang hanya atau banyak itu ya, 62% belum ikut. Jika Anda belum ikut, apakah Anda akan ikut jika ada workshop lagi? 70% menyatakan mau banget, 26% mengatakan sudah pernah ikut dan mau ikut ulang. Sudah ikut, mau ikut ulang. Kenapa? Ya, itu juga penting ya, karena repetisi adalah cara belajar yang paling bagus ya. Kita ulang lagi sampai kita betul-betul menguasai. Terus ada 3% sudah pernah dan tidak mau mengulang. Dan ada satu orang yang nekat. Dia bilang nggak mau ikut. Gitu ya. Oke. Jangan-jangan Mbak Riri? Ya enggak lah. Enggak ya, Mbak Riri sudah daftar soalnya tadi kan. Oke, baik. Itu tanggapan dari Bapak Ibu ya. Jadi memang dalam poll kita menyatakan memang ada yang belum bikin ya, ada yang belum bikin. Nah, hari ini kita ingin memahami mengapa kita harus membuat Business plan 2022. Oh, 22, oke. Ya kalau kita bikin sekarang untuk yang tahun depan. Jadi kan keputusan di muka. Ya, what to do, apa yang kita mau kita capai di 2022. Tentunya harusnya kita memulainya saat ini ya, Bapak Ibu, saat ini yang kita harus saat yang tepat. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, itu tahun ini kan belum berakhir nih ceritanya, Pak. Memang belum. Karena itu kita waktu membuat tidak bisa terlalu cepat. Tidak bisa. Karena kita butuh yang disebut apa? Kita butuh data. Ya. Ketika kita membuat rencana keputusan, ya. Keputusan ini itu membutuhkan data. Mengapa? Karena kita kan bukan cenayang ya. Kita tidak mengambil keputusan berdasarkan angan-angan, tapi kita membutuhkan data. Nah, data ini yang mahal ya. Data ini yang mahal. Sebenarnya seharusnya saya menanyakan, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di pertanyaan saya. Kalau Anda betul-betul membuat bisnis plan, kemudian Anda membuat bisnis review, karena tadi kan saya lihat lagi, sebagian besar mengatakan melakukan bisnis review. Ya, sebagian besar. Artinya, kalau Anda betul melakukan bisnis review, data apa yang akan muncul? Yaitu laporan keuangan yang kita sebut dengan profit and loss, atau kata lainnya laba rugi. Itu ya. Apakah Bapak Ibu membiasakan memproduksi laporan keuangan, khususnya karena laporan keuangan ada banyak ya, khususnya laporan laba rugi. Karena kalau Anda melakukan
Business review, apa yang Anda review? Pada saat Anda melakukan bisnis review, apa yang direview? Apa yang direview? Yang direview adalah satu, rencana yang Anda buat di tahun waktu akhir tahun kemarin, Anda mau nyusun rencana 2021, betul? Betul. Lalu kalau waktu melakukan business review, kita membandingkan dengan realita apa yang terjadi di tahun 2021. 2021 tidak perlu pakai titik A. Oke. Lalu ini masih banyak yang masuk ruangan ternyata. Dari sini kita membandingkan dari perbandingan rencana realisasi, Anda akan tahu apakah Anda achieve atau tidak. Ya. Achieve nggak? Pertanyaannya. Kalau achieve, itu berapa persen? Ya, contoh, rencana kita, sales-nya kita sampai dengan bulan, katakan sampai dengan September ya, katakan sales kita harusnya 5 miliar. Realisasinya berapa? Nah, tergantung ya, katakan 5,1, berarti kita, atau 5,5. Ternyata, berarti kita achieve 10%. Di atas yang kita rencanakan. Gitu ya. Bisa nggak kurang? Bisa ya. Kita targetnya 5, kita cuma capai 4,5. Kalau umpama kita hanya capai 4,5, berarti kita kurang berapa? Terhadap di target tadi gitu ya. Kita cuma capai berapa? 96. Berapa persen? 95% dong. Pencapaiannya. Sementara yang ini 100, yang di atasnya jangan pakai angka ini ya. Atasnya kita, sebentar. Achievement kita 110 yang di atas. Maksudnya gitu Mbak Riri? Ya. 110 dari rencana. Yang sementara yang di bawahnya hanya tercapai 95%. Katakan begitu. Paham kira-kira ya? Antara yang disebut business review, sebenarnya kita sedang melihat kembali realisasi kita terhadap rencana itu berapa, apakah kita mencapai atau tidak mencapai. Kalau tidak mencapai, kita berapa persen melesetnya terhadap si rencana tadi. Berapa persen kita melesetnya terhadap rencana. Ya, kalau ini 10% berarti kita hanya capai 90%. Begitu, Mbak Riri, cara melakukan business review. Tetapi masalahnya kita buat nggak ini? Yang ini kita buat nggak? Kalau kita tidak pernah membuat, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya review, business review ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda ingin melakukan business review sekarang, Anda harus punya rencana dulu. Kalau rencana saya tidak buat, Anda tidak bisa bikin review. Apa yang mau direview kalau kita tidak pernah membuat rencana. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.